Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Al-Hikam, pasal 48. Jangan mengadu kepada selain Allah. Jangan mengadu dan meminta sesuatu kebutuhan, hajat selain kepada Allah, sebab Ia sendiri yang memberi dan menurunkan kebutuhan itu kepadamu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Barang siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah ia akan dapat menyingkirkan bencana yang ada pada orang lain? Syarah. Adanya sesuatu bencana, musibah itu menyebabkan engkau berhajat butuh kepada bantuan pertolongan, maka dalam tiap kebutuhan, hajat jangan mengharap selain kepada Allah, sebab segala sesuatu selain Allah itu juga berhajat seperti engkau. Sebab barang siapa yang menyandarkan, menggantungkan nasib pada sesuatu selain Allah, berarti ia tertipu oleh sesuatu bayangan fatamorgana, sebab tidak ada yang tetap selain Allah yang selalu tetap karunia dan nikmat serta rahmatnya kepadamu. Syekh Ato Al-Khurasani berkata, saya bertemu dengan Wahbe bin Munabih di suatu jalan, maka saya berkata, ceritakanlah kepadaku suatu hadits yang dapat saya ingat, tetapi persingkatlah. Maka berkata Wahbe, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud, alaihi salam, wahai Daud, demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak ada seorang hambaku yang minta tolong kepadaku, tidak pada selainnya, dan aku ketahui yang demikian dari niatnya, kemudian orang itu akan ditipu oleh penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7, melainkan pasti aku akan menghindarkannya dari semua itu, sebaliknya demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak ada seorang yang berlindung kepada seorang makhlukku, tidak kepadaku dan aku ketahui yang demikian dari niatnya, melainkan aku putuskan rahmat yang dari langit, dan aku longsorkan bumi di bawahnya, dan tidak aku pedulikan dalam lembah dan jurang yang mana ia binasa. Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan berkata, ketika saya di majelis Yazid bin Harun, saya bertanya kepada seorang yang duduk di sampingku, siapakah namamu? Jawabnya, Said. Saya bertanya, siapakah gelarmu? Jawabnya, Abu Usman. Lalu saya bertanya tentang keadaannya. Jawabnya, kini telah habis belanjaku. Lalu saya tanya, dan siapakah yang engkau harapkan untuk kebutuhanmu itu? Jawabnya, Yazid bin Harun. Maka saya berkata kepadanya, jika demikian, maka ia tidak menyampaikan hajatmu, dan tidak akan membantu meringankan kebutuhanmu. Dia bertanya, dari mana engkau mengetahui hal itu? Jawabku, saya telah membaca dalam sebuah kitab, bahwasanya Allah telah berfirman, demi kemuliaanku dan kebesaranku, dan kemurahanku dan ketinggian kedudukanku, di atas arsy. Aku akan mematahkan harapan orang yang mengharap kepada selainku dengan kekecewaan, dan akan aku singkirkan ia dari dekatku, dan aku putuskan dari hubunganku. Mengapa ia berharap selain aku dalam kesukaran, padahal kesukaran itu di tanganku, dan aku dapat menyingkirkannya, dan mengharap kepada selain aku serta mengetuk pintu lain padahal kunci pintu-pintu itu tertutup, hanya pintuku yang terbuka bagi siapa yang berdoa kepadaku. Siapakah yang pernah mengharapkan aku untuk menghalaukan kesukarannya lalu aku kecewakan? Siapakah yang pernah mengharapkan aku karena besar dosanya, lalu aku putuskan harapannya? Atau siapakah yang pernah mengetuk pintuku, lalu aku tidak bukakan? Aku telah mengadakan hubungan yang langsung antaraku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku, maka mengapakah engkau bersandar kepada selainku? Dan aku telah menyediakan semua harapan hambaku, tetapi tidak puas dengan perlindunganku, dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jemu bertasbih kepadaku dari para malaikat, dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antaraku dengan para hambaku, tetapi mereka tidak percaya kepada firmanku. Tidakkah engkau mengetahui bahwa barang siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan,
Tidak ada dapat menyingkirkan selain aku, maka mengapakah aku melihat ia dengan segala angan-angan dan harapannya selalu berpaling daripadaku, mengapakah ia tertipu oleh selainku? Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta, kemudian aku yang mencabut daripadanya lalu ia tidak minta kepadaku untuk mengembalikannya, dan ia minta kepada selainku. Apakah aku yang memberi sebelum diminta, kemudian jika dimintai lalu tidak memberi kepada peminta? Apakah aku bakil, kikir, sehingga dianggap bakil oleh hambaku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semua milikku? Tidakkah semua rahmat dan karunia itu di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu sifatku? Tidakkah hanya aku tempat semua harapan? Maka siapakah yang dapat memutuskan daripadaku? Dan apa pula yang diharapkan oleh orang-orang yang mengharap? Andai kata aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku, kemudian aku memberi kepada masing-masing orang pikiran apa yang terpikir pada semuanya, lalu aku beri semua itu tidak akan mengurangi kekayaanku walaupun sekecil debu. Maka bagaimana akan berkurang kekayaan yang lengkap, sedang aku yang mengawasinya? Alangkah sial celaka orang yang putus dari rahmatku. Alangkah kecewa orang yang maksiat kepadaku dan tidak memperhatikan aku, dan tetap melakukan yang haram dan tiada malu kepadaku. Maka orang itu berkata, ulangilah keteranganmu itu, lalu ia menulisnya. Kemudian ia berkata, demi Allah, setelah ini saya tidak usah menulis suatu keterangan yang lain. Al-Hikam, pasal 49. Husnudzon terhadap Allah. Jika engkau tidak bisa berbaik sangka, husnudzon, terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, berbaik sangkalah kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Syarah. Manusia dalam hal husnudzon kepada Allah itu ada dua golongan. 1. Golongan khossoh, yaitu orang yang berhusnudzon kepada Allah karena melihat sifat-sifat Allah yang bagus dan tinggi. 2. Amah, yaitu orang yang berhusnudzon kepada Allah karena macam-macamnya nikmat Allah dan anugerah dari Allah yang tidak bisa terhitung. Apabila engkau tidak dapat berbaik sangka terhadap Allah, karena Allah itu bersifat Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta, melengkapi, memelihara dan menjamin seisi alam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Pemurah, Penyayang. Maka sudah selayaknya engkau harus berbaik sangka kepada Allah, karena tiada henti-hentinya nikmat dan karunia Allah atas dirimu dan anak keluargamu. Yakni sejak engkau berupa sperma hingga matimu. Dan sebaik-baik husnudzon, baik sangka, terhadap Allah di waktu menerima nikmat Allah yang berupa ujian, musibah bagaikan ayah yang menyambut anak yang disayang, demi untuk kebaikan anak itu sendiri. Allah berfirman, dan mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Qs. Al-Baqarah 216. Maka mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, sedang Allah telah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Qs. An-Nisa 19. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat melakukan husnudzon, baik sangka kepada Allah, sehingga ia tidak akan mati kecuali tetap dalam husnudzon terhadap Allah, maka hendaklah ia melakukannya. Kemudian ia membaca ayat, dan itulah persangkaan kamu yang kamu sangkakan terhadap Tuhan kamu, yang telah menjerumuskan kamu, hingga membinasakan kamu. Qs. Fusilat 23. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah itu, sebaik-sebaik melakukan ibadah kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, demi Allah tidak ada orang yang berbaik sangka terhadap Allah, melainkan pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia sangka, sebab kebaikan itu semuanya di tangan Allah, maka apabila Allah telah memberi husnudzon, berarti Allah akan memberi apa yang disangkanya itu. Maka Allah yang memberinya husnudzon, baik sangka, berarti akan melaksanakannya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu
anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit, maka Rasulullah bertanya kepada orang yang sakit itu, bagaimanakah persangkaanmu terhadap Tuhanmu? Jawabnya, wahai Rasulullah, aku husnudzon, baik sangka. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangkalah sesukamu kepada Allah, maka Allah selalu akan memberi apa yang disangkakan oleh orang mukmin. Al-Hikam, pasal 50. Aneh dan ajaib. Keanehan yang sangat mengherankan, ajaib, terhadap orang yang lari dari Allah yang sangat dibutuhkan, dan tidak dapat lepas daripadanya. Dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang di dalam dada. Syarah Hikmah 45, menceritakan tentang tingkatan makrifat yang dicapai melalui penyaksian mata hati. Makrifat melalui mata hati diperoleh dengan cara bertauhid. Hikmah 46, menggambarkan tentang tauhid yang tertinggi. Tingkatan yang tertinggi itu tidak mudah dicapai. Jalan untuk mencapainya adalah dengan menghapuskan semua jenis syirik, yang lahir dan yang batin samar. Hikmah 47 hingga 49 menceritakan tentang syirik yang samar, yaitu hati bukan bergantung kepada Allah saja tetapi pada makhluk yang sama, ia juga berharap kepada makhluk, lantaran kurang keyakinannya kepada Allah, atau karena menyangka makhluk bisa melakukan sesuatu yang memberi bekas kepada perjalanan takdir ilahi. Syirik yang demikian dirumuskan oleh hikmah 50 ini dengan mengatakan bahwa itu semua terjadi akibat buta mata hati. Sekiranya mata hati dapat melihat tentu dilihatnya bahwa dalam keadaan apa saja dia tidak terlepas dari kudrat dan iradat Allah SWT. Dia tidak akan dapat melepaskan dirinya dari Allah SWT. Allah mempunyai segala sifat-sifat iftikar yang menyebabkan semua makhluknya tidak ada jalan melainkan bergantung kepadanya. Seorang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk beribadah semata-mata karena ingin memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya, suatu fakta butanya mata hatinya, sebab ia telah mengutamakan bayangan daripada hakikat, mengutamakan yang sementara dan meninggalkan keabadian, mengutamakan yang dapat binasa daripada yang tetap kekal untuk selama-lamanya. Al-Hikam, pasal 51-52. Pindahlah dari alam, makhluk kepada pencipta alam. 51. Jangan berpindah dari satu alam, makhluk ke alam, makhluk, yang lain, berarti sama dengan himar keledai, yang berputar di sekitar penggilingan, ia berjalan menuju ke tempat tujuan, tiba-tiba itu pula tempat yang ia mula-mula berjalan daripadanya, tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Syarah Keadaan orang yang tidak dapat melepaskan dirinya dari syirik adalah umpama seekor keledai yang terikat dan berputar menggerakkan batu penggiling. Walaupun jauh jarak yang dijalaninya namun, dia sentiasa kembali ke tempat yang sama. Jika ia mau bebas perlulah ia melepaskan ikatannya dan keluar dari bulatan yang sempit. Orang yang mau membebaskan dirinya dari syirik secara keseluruhan, hendaklah membebaskan perhatian hatinya dari semua perkara kecuali Allah. Keluar dari bulatan alam dan masuk kepada wujud mutlak. Jangan berpindah dari syirik yang terang ke alam syirik yang samar. Amal kebaikan yang dinodai oleh riya, sumah mengharap pujian orang, tidak dianggap oleh syariah, tidak diterima oleh Allah. Dan apabila telah bersih dari semua itu, kemudian beramal karena terdorong oleh menginginkan kedudukan atau kekayaan atau karamah dunia atau akhirat, semua itu masih termasuk alam hawa nafsu, dan belum mencapai tujuan ikhlas yang bersih dari segala tujuan selain hanya kepada Allah, yakni tanpa pamrih. Karena itu selama berpindah dari alam ke alam tidak berbeda, bagaikan keledai yang berputar di sekitar penggilingan, tetapi seharusnya sekali berangkat dari alam ini, langsung menuju kepada pencipta alam. Karena itu Nabi Isa, alaihi salam pernah berkata kepada sahabat Hawariyin, semua yang ada padamu dari berbagai nikmat kesenangan itu langsung dari karunia Allah kepadamu, maka manakah kiranya yang lebih besar harganya, nilainya? Apakah pemberiannya ataukah yang memberi?
Wa inna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah puncak segala tujuan. Sebab barang siapa yang telah mendapatkan Allah, berarti telah mencapai segala sesuatu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. 52. Dan perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka barang siapa yang berhijrah menuju kepada Allah dan Rasul-Nya, menurut perintah Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah karena kekayaan dunia, dia akan mendapatkannya, atau karena perempuan akan dinikahi, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia hijrah kepadanya. Camkanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan perhatikanlah persoalan ini jika engkau mempunyai kecerdasan faham. Syarah. Hikmah ini adalah lanjutan dari kalam hikmah yang lalu. Keluar dari satu hal kepada hal yang lain adalah hijrah juga namanya. Dan yang utama dalam hadits ini ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hijrah yang tidak dengan niat ikhlas kepada Allah akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak berarti, dan tidak akan mencapai keridaan Allah. Seseorang minta nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami, maka berkata Abu Yazid, jika Allah menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan dari arsy sampai ke bumi, maka katakanlah, bukan itu ya Allah, tetapi hanya Engkau ya Allah tujuanku. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, andaikan aku disuruh memilih antara masuk surga Jannatul Firdaus dengan salat 2 rakaat, niscaya saya pilih salat 2 rakaat. Sebab di dalam surga, saya dengan bagianku, dan dalam salat aku dengan Tuhanku. Asis Shibli radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah dari ujian Allah, walaupun dalam perintah, kulu wasyarabu, makan dan minumlah. Sebab dalam pemberian nikmat itu ada ujian untuk diketahui, siapakah yang silau dan lupa kepadanya setelah menerima nikmat, dan siapa yang tetap padanya sebelum dan sesudah menerima nikmat. Seorang penyair berkata, dia salat dan puasa karena sesuatu yang diharapkan, sehingga setelah tercapai urusannya, dia tidak salat dan puasa. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.